Welcome to White Night Music. Em đã run run nhưng anh thì cứ giót đi. Anh mà không để em là khi mà anh không ép ly uống thêm vài ly để mình chẳng mấy khi vui. Nấu thêm vài chai vì anh em chờ đợi khi gặp lại. Nơi nơi đã xoay xoay thế gian đã xoay vòng. Anh đang ở đây đâu biết anh có thấy lòng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Angga Saputra Yasir, Sarjana Farmasi Magister Sains Apoteker, selaku dosen stabilitas obat dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani rohani kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungannya. Amin. Di sini saya Aida Fitri Handika, NPM 1838004, sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi ini yang akan membahas tentang pengujian stabilitas bahan aktif farmasi dan produk farmasi jadi. Baiklah, langsung saja, berikut sesi penyampaian materi. Pengujian stabilitas bahan aktif farmasi dan produk farmasi jadi. Pendahuluan, panduan tentang pengujian stabilitas bahan aktif farmasi dan produk farmasi jadi diterbitkan sebagai lampiran 2 dalam laporan WHO nomor 953/2009. Tujuan dari pedoman peraturan ini untuk menguraikan paket data stabilitas inti yang diperlukan untuk pendaftaran bahan aktif farmasi (API) dan produk farmasi jadi (FPP), menggantikan pedoman WHO sebelumnya di bidang ini. Pedoman ini sebaiknya juga diterapkan pada produk yang sudah dipasarkan, misalnya pada saat registrasi ulang atau pada saat evaluasi ulang. Prinsip-prinsip umum memiliki tujuan pengujian stabilitas untuk memberikan bukti tentang bagaimana kualitas API, bahan aktif farmasi atau FPP produk farmasi jadi, bervariasi dengan waktu di bawah pengaruh berbagai faktor lingkungan, seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Pengujian stabilitas mencakup studi tentang faktor-faktor terkait produk yang mempengaruhi kualitasnya. Yang pertama, interaksi API bahan aktif farmasi dengan eksipien. Yang kedua, sistem penutupan wadah dan bahan pengemasan. Dalam kombinasi dosis tetap produk farmasi jadi, kombinasi dosis tetap FDC, interaksi antar 2 atau lebih bahan aktif farmasi juga harus dipertimbangkan. Bahan farmasi aktif. Yang pertama adalah tes stres. Tujuan pengujian stres adalah untuk mengidentifikasi produk degradasi utama dan tidak sepenuhnya menurunkan API. Pengujian stres dapat dilakukan pada satu batch API. Ini harus mencakup pengaruh suhu dalam kenaikan 10 derajat Celcius, misalnya pada 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Di atas suhu yang digunakan untuk pengujian yang dipercepat kelembapan, misalnya 75% kelembapan relatif atau RH atau lebih besar, dan jika sesuai oksidasi dan fotolisis API. Pengujian juga harus mengevaluasi kerentanan API terhadap hidrolisis pada rentang nilai pH yang dibenarkan saat berada dalam larutan atau suspen. Pemilihan batch. Data dari studi stabilitas tidaknya 3 batch utama. Batch harus diproduksi pada skala pilot minimum dengan root sintesis yang sama dengan batch produksi, dan menggunakan metode pembuatan dan prosedur yang mensimulasikan proses akhir yang akan digunakan untuk batch produksi. Selanjutnya, sistem penutupan kontainer. Studi stabilitas harus dilakukan pada API yang dikemas dalam sistem penutupan kontainer yang sama dengan atau mensimulasikan kemasan yang diusulkan untuk penyimpanan dan distribusi. Spesifikasi. Studi stabilitas harus mencakup pengujian atribut yang menunjukkan stabilitas API, yaitu atribut yang rentan terhadap perubahan selama penyimpanan dan mempengaruhi kualitas. Keamanan atau kemanjuran, pengujian harus mencakup atribut fisik, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Frekuensi pengujian. Untuk API, dengan periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan setidaknya 12 bulan. Frekuensi pengujian pada kondisi penyimpanan jangka panjang biasanya harus setiap 3 bulan selama tahun pertama, setiap 6 bulan selama tahun kedua, dan setiap tahun setelahnya selama periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan. Kondisi penyimpanan.
Untuk API baru, pengujian jangka panjang biasanya harus dilakukan selama minimal 12 bulan untuk jumlah batch yang ditentukan dalam bagian 2.1.3 pada saat penyerahan dan harus dilanjutkan untuk jangka waktu yang cukup. Untuk API yang ada, data yang mencakup minimal 6 bulan dapat dikirimkan. Komitmen stabilitas. Jika ada stabilitas jangka panjang yang tersedia pada batch primer tidak mencakup periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan yang diberikan pada saat persetujuan, komitmen harus dibuat untuk melanjutkan studi stabilitas setelah persetujuan untuk menetapkan periode pengujian ulang atau umur simpan. Pernyataan dan perlabelan. Pernyataan penyimpanan harus dibuat untuk ditampilkan pada label berdasarkan evaluasi stabilitas aktif pharmaceutical ingredient. Jika memungkinkan, instruksi khusus harus disediakan, terutama untuk aktif pharmaceutical ingredient yang tidak dapat mentolerir suhu beku atau ekskursi. Istilah seperti kondisi ruangan atau suhu ruangan harus dihindari. Produk farmasi jadi. Yang pertama, tes stres. Uji stres tambahan dari jenis bentuk sediaan tertentu mungkin sesuai. Misalnya studi siklik untuk produk semi padat atau studi pembekuan cair untuk produk cair. Yang kedua, pemilihan batch. Untuk FPP yang berisi API baru, data dari studi stabilitas harus disediakan minimal 3 kumpulan utama dari setiap kekuatan FPP yang diusulkan. 2 dari ketiga kelompok harus skala pilot dan kelompok ketiga bisa lebih kecil jika dibenarkan. Sistem penutupan kontainer. Sistem penutupan wadah sekunder yang memiliki sifat pelindungan dan pelabelan dengan jelas yang menunjukkan bahwa produk harus disimpan dalam kemasan primer dan sekunder. Spesifikasi. Studi stabilitas yang harus mencakup pengujian atribut yang menunjukkan bahwa stabilitas FPP yaitu yang rentan terhadap perubahan selama penyimpanan dan kemungkinan besar mempengaruhi kualitas, keamanan, dan kemanjuran. Pengujian mencakup atribut yaitu fisika, kimia, biologi, mikrobiologi, kandungan pengawet, dan pengujian fungsionalitas. Frekuensi pengujian. Pada kondisi penyimpanan yang dipercepat, disarankan minimal 3 titik waktu, termasuk titik waktu awal dan akhir. Contohnya 0, 3, dan 6 bulan. Berdasarkan pengalaman pengembangan bahwa hasil dari pengujian yang dipercepat cenderung mendekati kriteria perubahan yang signifikan. Pengujian harus ditingkatkan baik dengan menambahkan sampel pada titik waktu akhir atau dengan memasukkan titik waktu keempat dalam desain penelitian. Kondisi penyimpanan. Toleransi kondisi penyimpanan biasanya didefinisikan sebagai variasi suhu yang dapat diterima dan RH fasilitas penyimpanan untuk studi stabilitas. Peralatan yang digunakan harus mampu mengendalikan kondisi penyimpanan dalam kisaran yang ditentukan dalam pedoman ini. Kondisi penyimpanan harus dipantau dan dicatat. Jika studi jangka panjang dilakukan pada 25 derajat Celcius lebih kurang 2 derajat Celcius atau 60% RH, lebih kurang 5% RH, dan perubahan signifikan terjadi kapan saja selama pengujian 6 bulan. Pada kondisi penyimpanan yang dipercepat. Pengujian tambahan pada kondisi penyimpanan antara harus dilakukan dan dievaluasi terhadap kriteria perubahan signifikan. Jika perubahan signifikan terjadi antara pengujian 3 dan 6 bulan pada kondisi penyimpanan yang dipercepat, umur simpan yang diusulkan harus didasarkan pada data yang tersedia dari kondisi penyimpanan jangka panjang. Stabilitas waktu dalam penggunaan dan tahan. Tujuan dari pengujian dalam penggunaan adalah memberikan informasi pelabelan pada persiapan, kondisi penyimpanan, dan periode penggunaan produk multidosis setelah pembukaan atau pengenceran larutan. Contohnya, termasuk injeksi antibiotik yang disediakan sebagai bubuk untuk pemulihan, atau FPP oral padat yang sensitif terhadap higroskopis dalam wadah multidosis format besar. Secara umum, periode dalam penggunaan 30 hari biasanya dianggap dapat diterima tanpa data pendukung lebih lanjut. Terima kasih.
Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan mengikuti sesi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum.